masalah dengan hal. Nah, jadi kalau melihat dari angka-angka ini, ya, Bapak Ibu, ternyata kurang lebih 1 juta ya seseorang ini memiliki yaitu serangan jantung dan mengalami kematian disebabkan oleh akut coronary syndrome, ya, yaitu semacam penyakit serangan jantung yang mengenai pada pembuluh darah koroner. Dan 16,5 ya di Amerika itu kurang lebih di usia 20 dan usia tua dia tinggal atau hidup dengan penyakit jantung koroner, ya. Dan 795.000 mereka hidup dengan kurang lebih dengan riwayat stroke, ya, riwayat stroke, kemudian 365.000 itu yaitu meninggal ya karena penyebab henti jantung ya di luar rumah sakit. Nah, tentunya dengan angka-angka yang cukup besar itu, kemudian faktor resikonya ada DM ya kurang lebih 23 juta. Kemudian dengan 15% yaitu memiliki adult smoker, kemudian 56 juta itu dengan kolesterol yang tinggi, dan 38% ini mengalami obesitas. Ya, artinya memang acuan di negara Amerika ini cukup besar dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit metabolik. Dan ini menjadi pemicu nomor 1 penyebab terjadinya penyakit yaitu cardiovascular disease, ya, entah itu stroke atau serangan jantung. Kita lihat dari estimasi dan beberapa faktor risiko yang ada. Oke, kemudian, nah sementara kalau di Indonesia itu sendiri bahwa penyakit kardiovaskuler ini menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, ya, ini menurut data ya yang ditampilkan oleh Institute of Health Metric and Evaluasi ya tahun 2016 itu kurang lebih 36,3% itu penyakit kardiovaskuler. Yang lainnya itu cuma penyakit diabetes, pernafasan, TBC, kanker, penyakit pencernaan, dan penyakit liver. Nah, kalau di ASEAN itu Indonesia menjadi urutan nomor 3 dari seluruh negara ASEAN. Ya, artinya memang ini mempunyai populasi, apalagi di Indonesia itu populasi manusianya cukup tinggi ya, negara-negara besar dan negara berkepulauan mempunyai tingkat populasi dan budaya yang tentunya sangat berbeda dengan negara-negara. Apalagi kalau kita lihat dari kebiasaan makan aja ini sudah berbeda ya, sudah terbiasa dengan makanan yang tinggi kalori. Nah, tentunya dengan adanya tingkat kematian yang tinggi ya, jadi per 100 orang itu ada tingkat kematian, maka menjadi hal yang penting dan perlu penanganan yang segera pada kegawat darurat jantung dan pembuluh darah. Ini adalah sebagai contoh saja ya, 65 tahun seorang wanita masuk ke UGD, kemudian dia mengalami keluhan nyeri dada hebat ya sebelah kiri, kemudian ada keluhan muntah ya, mual muntah sejak 6 jam. Kemudian tingkat kesadarannya apatis dengan tingkat kesadaran 80, heart rate 120 ya. RR 28 kali per menit dengan saturasi 95. Ya, terlihat lemas dan terlihat agitasi, tidak ada roki ya, adanya ekstremitas yang dingin ya. Kemudian pulsasi yang lemah, produksi urin yang sedikit ya. Kemudian dari hasil gambaran EKG menunjukkan adanya sinus takikardi dengan gambaran ST elevasi di 23 VF
itu area inferior dan RV. Dari hasil echo-nya menunjukkan adanya penurunan ejection fraction. Kemudian dari hasil BGA itu menunjukkan adanya asidosis metabolik. Sehingga asam laktatnya juga meningkat 4,7 mili per mol. Artinya memang pasien ini mempresentasikan adanya suatu gambaran ACS yang berdampak pada masalahnya adalah shock cardiogenic. Ya, teman-teman. Nah, ini menjadi case contoh pasien yang akan masuk dengan presentasi ke UGD dengan kondisi seperti ini. Nah, tentunya kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini, ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah diagnosa dan kondisi case yang di atas, kemudian bagaimana patofisiologinya, mekanismenya, kemudian bagaimana nursing care plan-nya, diagnosis dan nursing perawatan atau NGP, ya. Dan tentunya apa yang harus kita lakukan di emergency department atau unit yang ada pada kondisi pasien tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu, ya sebagai dasar atau basic ya untuk mengenal kegawat daruratan kardiovaskuler, kita harus kenal yang namanya anatomi jantung, ya, bahwa anatomi jantung ini ada 3 hal komponen yang mempengaruhi terhadap sistem kardiovaskuler, yaitu ada jantung itu sendiri yang terdiri dari 4 ruangan, ada ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri, dan tentunya dengan aksesoris masing-masing katupnya, ada katup semiluner dan katup interventrikuler. Kemudian ada pembuluh darah besar yang keluar dari ventrikel kiri, itu ada aorta. Kemudian menuju ke seluruh tubuh bagian atas dan bagian bawah. Yang nanti pada aorta nanti tentunya akan menuju muara pembuluh darah yang semakin kecil, ada aorta, ada arteri, ya. Kemudian arteriol, venula, dari venula, kapiler, kapiler arteriol, dari arteriol masuk ke arteri, arteri ke vena cava superior dan inferior, sehingga darah akan masuk lagi ke bagian jantung kanan, masuk ke jantung kanan itu melewati dari atrium kanan, baru ke ventrikel kanan dan ke pembuluh darah arteri pulmonaris, serta dari arteri pulmonaris langsung ke paru-paru, dari paru-paru baru masuk ke vena pulmonaris, ya, yang tentunya di paru-paru itu sendiri sudah melewati proses yang namanya adalah proses difusi pertukaran O2 dan CO2 yang nantinya bisa digunakan. Nah, itu kalau kita berbicara tentang sistem peredaran darah sistemik. Namun yang perlu kita ingat bahwa ada yang namanya pembuluh darah koroner. Ya. Pembuluh darah koroner itu merupakan cabang dari pembuluh darah aorta yang pertama kali masuk ke otot-otot jantung, ya, dari otot-otot jantung untuk mensuplai, ya, kalau seandainya ada terjadi penurunan aliran darah atau terjadi sumbatan, maka tentunya akan mengalami iskemik bahkan blokade total atau kematian, ya. Jadi kematian ini sifatnya bisa otot jantung maupun kematian di secara suddenly cardiac arrest atau henti jantung oleh akibat dari aritmia letal, entah itu ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi. Nah, ini adalah pembuluh darah, ya, koroner. Itu ada aorta, ada RCA, kemudian ada left main artery coronary, kemudian ada arteri circumflex coronary artery, kemudian ada left anterior descending coronary artery, ya. Dan ini tentunya pembuluh darah ini memberikan atau berfungsi sebagai suplai oksigen dan nutrisi ke bagian otot jantung yang berbeda-beda. Nah, ya, jadi kalau kita lihat dari aorta bercabang menjadi 2, dari left main coronary artery kita lihat di sini, ya, Bapak Ibu. Ini ya ada ke LAD bagian depan, left anterior descendant coronary artery, dan ada yang ke belakang yaitu yang namanya
circumflex ke bagian posterior, serta juga ada ke bagian RCA. Nah, RCA ini ke bagian inferior. Ini kurang lebih di RCA itu 80% mensuplai pada bagian avenodal dan 10-15% itu dari circumflex coronary artery. Jadi kalau seandainya ada blokade di bagian RCA, kemungkinan yang terjadi adalah iskemik pada bagian inferior dan terjadinya adanya gangguan blok ya di AV blok. Nah, ini sebagai dasar yang dikatakan adanya CAD itu yang ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada plak-plak ya, adanya penumpukan massa dari awal ya, adanya trombosit atau pecahnya turut plak ya karena adanya arteriosklerosis yang lama, kemudian dia pecah, lama-lama menyumbat pada pembuluh darah. Ya. Nah, jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan ACS ya, atau AMI merupakan suatu kejadian ya. Myocardial injury yang diikuti dengan adanya elevasi yaitu cardiac troponin value, nilai cardiac troponin ya at least ya yaitu 99% ya dari batas bawah itu mengalami nekrosis ya, kemudian dilihat sebagai gambaran klinikal ya itu mengalami myocardial ischemia diantaranya yaitu gambaran STMI, ST elevasi myocard infarct atau N-STEMI, ST elevasi myocard infarct atau QF, myocardial infarct atau non-QF ya. Ini berdasarkan dari guideline Europe Society Cardiology tahun 2017. Nah, bagaimana untuk patofisiologinya Bapak Ibu ya? Yaitu perubahan yang terjadi pada pembuluh darah koroner oleh karena penumpukan plak sehingga terjadi adanya arteriosklerosis, salah satunya adalah penurunan fungsi dari nitric oxide. Kemudian terjadi gangguan pasokan darah koroner ke miokardium, area miokardium ukuran pasokan darah sehingga terjadi iskemik. Iskemik itu bisa menyebabkan perubahan repolarisasi listrik, yaitu ada ST elevasi segmen, infark miokard, kemudian ada non ST elevasi, ya. Kemudian ada juga bisa menyebabkan metabolisme anaerob, ya. Kemudian ada menyebabkan nyeri dada, ya nyeri dada yang khas. Nah, dengan adanya metabolisme anaerob, maka yang ada apa? Sehingga terjadi peningkatan metabolisme di dalam intrasel, sehingga enzim mengalami enzim miokard, yaitu CKMP dan troponin T, ada juga troponin E, itu mengalami peningkatan, dan salah satu respon dari nyeri yaitu adanya peningkatan asam laktat, sehingga yang muncul adalah gambaran nyeri dada. Ya. Kemudian ada juga yaitu tadi perubahan depolarisasi dan repolarisasi pada aksi potensial, bisa terjadi perubahan repolarisasi listrik yang bisa menyebabkan adanya aritmia. Ya, aritmia baik itu aritmia mayor maupun aritmia ventrikular. Nah, untuk penegakan diagnosa, Bapak Ibu, ya, untuk penegakan diagnosa, Bapak Ibu tentunya ya menjadi garda terdepan atau first line itu dari presentation menggambarkan adanya keluhan anamnesis nyeri dada yang tipikal, yang khas. Ya, jadi bukan nyeri dada asal ya. Tidak semua pasien mengalami nyeri dada kemudian dianggap suatu serangan jantung, tapi nyeri dada yang tipikal nanti kita bahas. Nah, kemudian working diagnosis ya kita lihat-lihat diagnosa lain, diferensial diagnosis lain apa, misalkan apakah karena nyeri otot, apakah karena adanya trauma ya, atau karena memang suatu saraf ya atau infeksi, itu tentunya harus kita pikirkan apakah nyeri dada karena serangan jantung. Nah, untuk memastikannya ya dilakukan perekaman EKG. Dari perekaman EKG ya kita bagi menjadi dua, yaitu adanya elevasi dan ST non ST elevasi ya. Non ST elevasi di mana gambarannya kalau ada kalus dengan non ST elevasi dianggap suatu unstable angina atau
non-ST elevasi. Apa yang kita sebut adalah NST-ACS. Nah, kalau pasien yang masuk dengan gambaran ST elevasi, ya tentunya ini sudah melihat gambaran infark miokardium, ya, sehingga perlu diyakinkan lagi dari kondisi dua tersebut dengan cardiac biomarker, yaitu tadi dicek enzimnya, ada CKMP dan troponin T atau troponin I. Ya, kalau ternyata enzim yang meningkat pada kasus non-ST elevasi, maka diagnosisnya adalah NSTEMI. Pada kasus non-ST elevasi adalah unstable angina kalau tidak terjadi peningkatan enzim. Ya. Tapi pada kasus ST elevasi tentunya kita lihat onsetnya. Kalau onsetnya sudah lebih dari 3-6 jam ya, enzim biasanya akan meningkat. Ya. Tapi kalau di bawah dari 3 jam biasanya enzim masih belum terjadi peningkatan karena masih proses metabolisme anaerob tadi. Sehingga nanti perlu diputuskan untuk final diagnosisnya apa. Kemudian bagaimana seseorang bisa dikatakan serangan jantung? Ya. Bagaimana seseorang bisa dikatakan serangan jantung? Itu diklasifikasikan ada chest pain, EKG, enzim, ya. Nah, kemudian ada STEMI, NSTEMI. Ya. Nah, yang gambarannya dengan gambaran NSTEMI atau gambaran UAP, ya, UAP itu adalah adanya chest pain, EKG-nya ischemic, dan enzim adalah normal. Ya. Kalau STEMI adalah chest pain dengan ST elevasi dan terjadi peningkatan enzim. Jadi perbedaan antara UAP dan STEMI sebetulnya kalau kita lihat adalah dari bagaimana perubahan nilai cardiac enzimnya setelah diobservasi. Nah, kemudian kalau STEMI itu sudah dari awal memang mengatakan adanya ST elevasi. Nah, enzim tergantung dari onset. Tadi saya katakan bisa normal atau meningkat tergantung dari onsetnya. Bila lebih dari 3 jam onsetnya, pastinya akan elevasi meningkat CKMP, troponin T, dan troponin I. Ya, jadi kalau menurut dasar dari WHO di dalam trias ACS, ya minimal 2 dari tanda, 3 tersebut sudah dikatakan adalah suatu ACS. Ya, kecuali pada kasus dengan STEMI. Ya. Kalau STEMI, ya keluar nyeri dada khas, udah elevasi meningkat, itu enzim bisa di nomor 2 kan ya. Tapi kalau keluarnya nggak khas, elevasi dan tidak ada gambaran resiprokal atau gambaran lain gitu, maka kita pertimbangkan untuk EKG ulang ya. Jadi pada kasus dengan ketiga-tiganya kalau sekiranya tidak yakin terhadap gambaran EKG ya, tadinya normal pada onset awal, hanya baru terbentuk gambar ST elevasi atau T inverted, itu ternyata keluarnya khas banget itu, tapi EKG-nya normal. Nah, itu bisa ulang lagi. Kemudian pada gambaran iskemik juga sama, atau pada ST elevasi yang persisten juga sama, perlu kita. Nah, tadi kita sempat bahas pada gambaran STEMI. STEMI itu apa sih teman-teman semua? STEMI ini adalah ST elevasi miokard infark, yaitu rusaknya bagian otot jantung akibat insufiensi aliran darah koroner oleh proses degeneratif maupun yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang ditandai dengan adanya gambaran ST elevasi. Ya, jadi nyeri dada tersebut sangat bergantung dari perubahan gambaran EKG dan cardiac enzim. Ya, kalau cuma hanya nyeri dada saja tanpa adanya peningkatan 2 tanda tadi ya kita harus make sure kembali ya, kita pertimbangkan kembali. Nah, jadi STEMI ini adalah cerminan dari pembuluh darah koroner tertentu yang tersumbat total sehingga aliran darahnya benar-benar terhenti, otot jantung yang dibendarai tidak dapat ternutrisi oksigen dan kemungkinan menyebabkan kematian. Ya, kalau Anda lihat di sini pembuluh darahnya ada normal, kemudian mulai ada penumpukan plak, kemudian
mulai adanya fibrosis, ya, kemudian sampai arteriosklerosis, dan yang terakhir adalah ruptur plak. Ruptur plak itu seperti jerawat, ya. Kalau sudah jerawatnya di pembuluh darah ada gede, gitu ya, tipis pembuluh darahnya, ya, tergesek, kemudian itu yang bisa menyebabkan adalah bisa mengalami ruptur. Nah, keluhan yang gejala Bapak Ibu. Pada keluhan dengan nyeri dada yang khas, ya, jadi saya katakan nyeri dada adalah nyeri dada yang tipikal, yang khas. Bagaimana kita bisa melakukan pengkajian dengan metode PQRST, ya, yaitu provoking, quality, ya, kemudian regional, time and skala, ya, atau skala dan time. Jadi pada kasus dengan ACS itu nyeri dadanya sulit untuk dilokalisir, ya. Jadi kalau saja pasien ditanya di mana nyeri dadanya, itu dia mengatakan tidak dapat ditunjuk dengan satu jari. Ya, jadi dia akan mengusap, ya, seperti gambar tersebut, mengusap pada bagian area yang sakit. Kemudian dada juga terasa berat, ya, dihipit, diremas, ditekan, ini kualitinya, ya. Ada yang terbilang seperti tertindih berat, ya, atau panas. Nah, ini adalah khas dari ACS dan diikuti dengan adanya penjalanan. Jalan itu biasanya bagian lengan kiri, ya, bahu, punggung, kemudian ada bagian bawah. Ini tergantung dari area injurinya atau iskemiknya. Paling umum, paling banyak yang mengenai pada bagian dari ulu hati dan pada penjalanan tangan kiri. Dan durasi waktunya lebih dari 20 menit. Ada juga teori yang mengatakan lebih dari 30 menit, ya. Tidak berkurang dengan adanya perubahan posisi, kemudian dikasih obat penghilang rasa sakit, ya. Biasanya berkurangnya itu setelah diberikan obat morfin, ya, kelas-kelas narkotik atau pemberian nitrogliserin. Dan gejala sistemik bisa disertai dengan rasa mual, muntah, atau keringat dingin. Ini kalau sudah muncul gejala sistemik. Nah, dari pemeriksaan fisik, ya, teman-teman bisa melakukan pendekatan secara anamnesis maupun pemeriksaan dengan observasi. Ya, pasien bisa mengalami kecemasan, keringat dingin, takut. Auskultasi juga didapatkan adanya nilai ronki basah, ya, cenderung lebih ronki basah halus, ya, dan adanya takikardi atau bradi, kemudian adanya bunyi galop atau S3, apalagi kalau ada tanda-tanda IVS rupture, ya, mungkin ada tambahan bunyi yang namanya pada kasus dengan VSD, jadi adanya ventricular septal defect yang terbentuk akibat karena antara ventricle dan kanan dan kiri mengalami nekrosis luas sehingga ada aliran atau shunting yang disebut dengan VSD tersebut atau IVS, interventricular septal, ya, rupture. Kalau pada umumnya sih normal, ya. Kemudian terdapat perubahan gambar EKG, ya, klasifikasi gambar EKG pasien dengan SKA, kemudian ada ST elevasi atau adanya gambaran LPBP yang baru, ST elevasi atau gambaran inverted yang dinamis, atau ada gambar EKG non diagnostik, ya. Jadi bisa elevasi, non ST elevasi. Nah, perekaman EKG yang Bapak Ibu Anda lihat di sini contoh, ya. Jadi sebaiknya kalau pada kasus ACS yang dilakukan perekaman adalah sampai ke 17 lead, yaitu lead inferior, kemudian ada lead anterior, ya. Lead 1, 2, 3, kemudian ada V1 sampai dengan V6, ditambah dengan V7, V8, V9, dan V3, V4. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini tahu hanya sampai ke 12 lead saja. 12 lead saja, nah ini ditambah pada bagian ventricle kanan dan posterior. Ya, ini adalah contoh, ya, contoh dari gambaran EKG posterior. Jadi sejajar dari V6 sebelah lateral kiri, kemudian bersambung ke V7, V8, V9,
kemudian pada V3R, V4R. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu mencermati kapan terjadi gambaran posterior ini ya, kalau di bukunya itu kalau ada gambaran ST depresi di anterior ya, di V1, V2, V3 ya, mengalami ST depresi, ini merupakan gambaran cerminan ya atau resiprokal dari posterior ya, posterior. Nah, contoh di sini V1, V2 mengalami ST depresi. Nah, di posteriornya ada V7, V8, V9 ini mengalami elevasi ya. Dan ditambah pada bagian ventrikel kanan ada V3R dan V4. Ya, jadi ini merupakan gambaran resiprokal pada kasus dengan inferior STEMI ya, atau pada gambar ST depresi di anterior. Nah, untuk urutan gambar apa itu ini balonnya ya, ini sebetulnya boleh pakai bebas ya, pakai biasanya kalau saya di pelayanan pakainya V3R itu pakai merah, V4 itu pakai kuning. Nah, hijau ini kita nolkan saja, tidak ngaruh. Yang kita pakai sisanya V1, V2, V3, V4, V5, V6. V4, V5, V6 kita masuk pada bagian posterior ya, pada bagian posterior. Nah, nanti secara manual dirubah seperti ini ya, walaupun mungkin di keluarnya adalah tetap V4, V5, V6, tapi nanti dicoret manual ya supaya tidak tertukar. Sebetulnya pakai litman aja bisa ya, sadapan unipolar pada perikordial. Oke, seandainya tidak terdapat elevasi, ya, teman-teman bisa melihat adanya suatu gambaran LBBB yang baru. Ya, kalau di sini dibagi ada elevasi berdasarkan usia, ya, ada usia dari 40 tahun, kurang dari 40 tahun, perempuan, laki-laki dan perempuan, itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya sih intinya adalah kalau bagian lead ya minimal 2 lead atau 0,2 milivolt itu sudah mengalami elevasi ya. Kalau kurang dari 40 kurang itu 2,5 milimeter ya di anterior dan 0,1 milivolt atau 1 milimeter di lead lain. Ya, sebetulnya kalau saya simpulkan 1 mili satu kotak kecil aja sudah meningkat, mengalami dari G-point itu sudah mengatakan elevasi. Namun kalau kurang yakin ya tadi EKG serial ya, EKG serial untuk menentukan apakah memang ada elevasi atau tidak. Nah, ini adalah kriteria segar puasa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat adanya suatu gambaran LBBB yang baru ya, LBBB yang baru, maka direkomendasikan untuk melihat yaitu kriteria segar puasa untuk mengeksklusif. Yaitu yang pertama adalah nilai konkordan ST elevasi. Ini adalah konkordan ST elevasi di mana apabila melebihi dari 5 mili ya pada lead positif KRM kompleks dan konkordan ST elevasi 1 sampai dengan V3 itu nilai skornya 3, dan kalau terdapat excessively discordant ST elevasi lebih dari 5 mili pada lead negatif KRM kompleks nilainya 2. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini konkordan ST elevasi di V5 V6 nilainya 5 ini yang paling bermakna. Ini adalah konkordan ST depresi ya di V1 V3. Kemudian kalau ini adalah excessive discordant ST elevasi lebih dari 5 mili ya nilainya cuma 2. Nah, yang dikatakan bermakna berapa? Apabila ST elevasi lebih dari 3. Nah, berarti yang dominan tadi. Yang konkordan ST ini sudah dianggap suatu spesifik didiagnosis sebagai infak miokard akut. Dan ini tentunya butuh tata laksana yang khusus, yaitu penanganan revaskularisasi sama dengan kasus TMI, yaitu tindakan fibrinolitik atau primary PCI. Ya. Atau jika tidak memungkinkan bisa yang lebih naik banding lagi ke tindakan yaitu urgent IPG atau CAPG. Nah, menurut ISG tahun 2017 ya,
Jadi memang di situ pada kasus dengan gambar EKG, jadi sudah disarankan ya, apabila terjadi gambaran suatu STEMI dan LPPP, maka ini sudah gambaran suatu elevasi atau STEMI. Ya, jadi depression of RPPP itu might confound the diagnosis. Jadi nggak cuma dengan gambaran LPPP saja, RPPP pun bisa dianggap suatu gambaran STEMI. Atau juga ada gambaran ventricular pacing. Jadi pada kasus dengan RV pacing atau pasang pacer, ini juga menunjukkan adanya suatu gambaran LPPP, ya, di mana ini menggambarkan suatu infark miokard, ya. Ya tentunya ini harus dilihat lagi ya, keluhannya, spesifik, tipikal. Kemudian ada isolasi posterior myocardial infarction. Tadi saya katakan adanya suatu gambaran ST depresi lebih dari 0,5. Berarti cuma setengah kotak kecil aja, dikit banget itu di V1 sampai dengan V3. Yang kemungkinan adalah terdapat ST elevasi di resiprokalnya di V7 sampai V9 di pembelajaran tadi yang slide sebelumnya. Kemudian ischemic due to left main coronary artery, ya. Jadi kalau seandainya kita ingin lihat apakah ada sumbatan di LMCA atau multiple disease, itu bisa terjadi ST depresi lebih dari 1 mm, ya, di berbagai lead, ya, atau pasangan antara ST elevasi di AVR atau V1. Ini merupakan suggested dari left main coronary obstruction, ya. Jadi kalau ada ST elevasi di AVR, ya, kita lihat gambar tadi, Bapak. Ya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada lead elevasi di AVR atau V1 meningkat, itu kemungkinan adanya obstruksi di left main coronary artery pada bagian RCA-nya, pada bagian kirinya, ya, pada bagian kirinya atau left main atau pembuluh darah utama sebelah kirinya. Itu bisa jadi karena sumbatannya di bagian bukan di distal tetapi di proximal, dan itu tentunya memiliki resiko bahaya yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian ini sama kurang lebih ya, kita langsung saja. Nah, untuk tata laksananya Bapak Ibu, itu ada pasien delay, ada IMS delay, ada sistem delay, ya. Kalau Anda lihat Bapak Ibu di sini orang dengan keluhan nyeri dada, maka apa yang harus dilakukan ini? Yaitu segera telepon, yaitu first medical contact IMS, itu kurang lebih waktunya kurang dari 10 menit untuk mendiagnosis suatu STEMI, ya. Itu kalau di out hospital. Nah, setelah di sini maka pertimbangkan apakah memungkinkan dalam waktu 120 menit ini untuk dilakukan tindakan primary PCR. Jika tidak bisa, maka jika kurang dari 120 menit, maka strateginya adalah primary PCR. Ya, di mana konsepnya adalah cross to wire crossing, yaitu kurang dari 90 menit dari mulai dia masuk. Tapi kalau dia mau transfer misalkan dari rumah sakit MH, ya, dari tempat Anda ke Jakarta, waktunya lebih dari 120 menit dan itu merupakan kasus STEMI, maka tidak dianjurkan untuk mengejar primary PCI. Maka yang dianjurkan adalah fibrinolysis strategi. Ya, fibrinolysis strategi harus segera diberikan. Tapi itu kasusnya di non PCI center, ya. Tapi kalau first medical kontaknya pada kasus dengan PCI center adalah kurang dari 10 menit, STEMI didiagnosis, primary PCI strategi adalah door to balonnya adalah kurang dari 60 menit, ya. Reperfusi wire crossing. Di tempat kami
jelas itu adalah PCI center, maka door to wire crossing-nya adalah 60 menit ya. Jadi begitu cepatnya. Makanya di sini dikatakan adalah time is muscle, waktu adalah otot ya. Jadi 3 jam, 12 jam, 48 jam. Nah, ini ada fasenya ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 jam berarti adalah refase dari STEMI. Kalau 12 jam lebih berarti fourth of STEMI. Kalau 48 jam adalah recent STEMI. Ya, walaupun sebetulnya tiga-tiganya kalau tidak dilakukan tindakan ya harus segera dilakukan primary PCI. Walaupun terlambat misalkan, wah tidak mungkin nih dilakukan primary PCI, kita mau fibrinolytik ya boleh aja. Tapi dalam waktu kurang dari 24 jam, pasien itu sebaiknya dilakukan reperfusi kembali dengan primary PCI. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium ya tadi sudah dikatakan CKMP, trombonin T dan I, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Waktu durasinya ya. Ini peak value of abnormality itu pada trombonin I adalah 24 sampai 48 jam. Ya, jadi 2 sampai 3 hari. 1 sampai 2 hari. Sementara untuk trombonin I-nya 3 sampai 8 ya. Dia akan kembali normal dalam waktu 3 sampai 5 hari. Nah, untuk trombonin T itu peak of value-nya adalah 72 sampai 100 jam. Ya, jadi sebetulnya kalau mau melihat sensitivity, trombonin ini akan lebih mudah untuk didiagnosisnya. Tapi sekali lagi batas minimal dari semua laboratorium menunjukkan adalah paling cepat adalah nilainya adalah 3 jam. Jadi kalau onsetnya lebih dari 3 jam, hindari untuk pengecekan trombonin atau kalau mau ya di serial ulang 2 kali pengecekan. Ya, jadi ini adalah kasus tadi SPGDT ya, serangan jantung, kemudian aktivasi SPGDT, kemudian masuk ke ruang triase, ya, masuk ke ruang triase, nanti emergensi, dan dinilai oleh dokter jaga, baru langsung tindakan primary PCI, dan masuk ke ruang kateterisasi. Ya, ini adalah alur ya, alur emergensi pada kasus-kasus demonstrasi. Nah, untuk area infak, ini ada area inferior, ada area septal, ada area anterior, ada area lateral. Ya. Itu kalau teman-teman lihat di situ, inferior ada lead 23 AVF, kemudian ada area septal V1, V2, ada area anterior di V3, V4, ada lateral V5, V6, dan high lateral adalah 1 AVF. Nah, ini yang sering dimunculkan. Jadi kasusnya adalah injury ya, STEMI ya. STEMI-nya di mana? Inferior. Oh, berarti 23 AVF. Kemudian area septal V1, V2, area anterior V3, V4, area lateral V5, V6. Jadi sekali lagi lihat diagnosis ini harus dimatchingkan dengan area infak. Dan tentunya setiap area ini punya komplikasi yang berbeda-beda. Pada bagian anterior itu ventrikel kiri, pada inferior pada ventrikel kanan, atau pada bagian listrikan jantung. Nah, itu ada yang satu komplikasinya adalah gagal jantung karena right ventrikel kiri melemah sehingga akhirnya pompa jantungnya menurun, atau pada inferior dia mengalami shock kardiogenik akibat dari ventrikel kanan yang lemah. Ya, ini tentunya perawatannya berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Ini teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pada septal, anterior, lateral, inferior, MV infak, dan posterior. Kemudian pembuluh darah mana yang tersumbat? Ini contohnya di inferior MCA, kemudian posterior MCA, LCI, kemudian anterior tadi ada pembuluh darah di LAD dan LCI. Nah, ini berbeda sekali ya. Nursing action-nya ada kaji fungsi paru, hati-hati pemberian cairan, monitoring ketat irama jantung, dan monitoring adanya aritmia.
Itu kalau didapatkan pada kasus dengan di anterior. Tapi kalau di inferior lebih mengarah ke monitoring gambar EKG. Nah, untuk tindakannya ya tadi sudah direkomendasikan menurut pre-hospital manajemen ACS, yaitu pada kasus dengan STEMI yang terjadi total oklusi di arteri koroner, maka tindakannya yaitu door to balloon, yaitu dilakukan dengan pemasangan kateter ya, yaitu kurang lebih adalah 90 menit. Kemudian door to middle adalah 30 menit ya. 30. Nah, ini adalah guideline-nya ya. Ini adalah yang digunakan menurut pendekatan dari AHA 2015 ya. Walaupun ini sebetulnya sudah ada yang terbaru 2020, tapi teman-teman bisa oke, nggak ada masalah ya. Jadi ketika pasien itu dipresentasikan adanya suatu ACS TMI, maka tindakannya adalah di IGD itu IMS itu Emergency Medical Service ya, melakukan assessment dan care. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah monitor dan support IBC, kemudian prepare to provide CPR dan defibrilasi. Jadi segera mungkin pasang monitor, pasang defibrilasi ya, karena kemungkinan terjadinya jantung cukup tinggi, dan administer aspirin dan oksigen ya. EKG 12 lead, nah, kalau elevasi bisa sampai 17 lead. Kemudian segera kirim ke rumah sakit rujukan ya, dan kirimkan waktu dan konsepnya dan kepada first medical contact, yaitu 10 menit tadi harus sudah terdiagnosis. Kemudian informasikan pada rumah sakit ya kalau memang itu kasus STEMI. Nah, jika tidak memungkinkan dalam waktu 120 menit di rumah sakit non PCI, bisa dipersiapkan untuk tindakan fibrinolysis. Ya. Nah, kalau seandainya pasien sudah sampai di rumah sakit rujukan, apa yang dilakukan dalam waktu 10 menit pertama, yaitu evaluasi vital sign, nilai oksigenasi saturasi. Jadi saturasi yang diberikan adalah targetnya kurang dari 90%, baru diberikan 4 liter per menit. Jadi kalau saturasinya cuma 98, dan pada kasus ini nggak perlu kita berikan karena nggak ada pemaknaan, kemudiannya nggak ada ya. Pasang IV akses, kemudian kaji ya, kaji riwayat historical, kemudian physical exam, kemudian ada riwayat fibrotic checklist, kemudian cek cardiac marker level, kemudian cek initial electrolyte dan coagulase tadi, kemudian ada lakukan pemeriksaan X-ray. Nah, obat-obatan yang bisa kita lakukan di emergensi yaitu ada Onamco, yaitu oksigen, nitrat, aspirin, ya. Kemudian ada clopidogrel, itu ada clopidogrel, kemudian ada morfin jika memang pasiennya masih jadi hebat yang tidak berespon dengan pemberian nitrat ya. Jadi aspirin dan clopidogrel ini bisa diberikan di awal ya. Yaitu kalau kasusnya mau primary PCI bisa sampai 325 sama clopidogrelnya adalah 600 mg. Nah, interpretasi EKG-nya Bapak Ibu, kalau memang ada elevasi atau new or presumable new LBBP secara kuat atau ST elevasi, maka start junction therapy as indicated ya. Jangan memperlambat untuk terapi reperfusi ya. Onset pada kasus TMI adalah kurang dari 12 jam. Sekali lagi adalah onsetnya kurang dari 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam, ngapain lagi? Kita bisa lakukan door to balloon inflation dengan PCI call to off-nya adalah 90 minutes. Kemudian kalau fibrinolysis adalah door to needle call to-nya, call to time-nya adalah 30 menit, 30 menit ya. Tapi kalau onsetnya sudah dari 12 jam, apabila ada tanda-tanda ya, adanya nyeri dada yang terus-terusan atau chest ischemic discomfort refractory, ada recurrent resistant elevasi, ada ventricular tachyarrhythmia contohnya VT ya, atau hemodynamic instability ya, hemodinamik tidak stabil atau sign of heart failure, tanda-tanda heart failure ini bisa
dipertimbangkan untuk tindakan early invasive strategi, yaitu tindakan primary PCI ya, kalau walaupun onsetnya lebih dari 12 jam, atau pada kasus dengan NSTEMI yang memiliki nilai high risk ya. Itu pada kasus 2 tadi. Tapi kalau non diagnostik ya, ST segment atau TWF, low atau intermediate risk ACS ya, kalau memang ternyata risk, maka cukup dengan pertimbangan untuk pemberian obat anti nyeri ya. Kemudian observasi dan monitor, dan kemungkinan apakah dilakukan tindakan intervensi, kita lihat dari hasil pemeriksaan lainnya. Nah, ini menurut guideline dari AHA tahun 2015 ya Bapak Ibu. Itu adalah kasus-kasus yang STEMI. Nah, kalau kita sekarang dikaitkan dengan pada kasus dengan shock cardiogenic, apa yang perlu kita lakukan ya? Management of cardiogenic shock indicating ST segment, elevasi moderate infarction, ini tahun 2019 ya, masih baru ya. Teman-teman kalau mau download artikelnya silahkan di British Journal of Cardiac Nursing ya, ini Februari 2019 untuk digital objek numbernya, DOI-nya ada lihat di situ ya. Atau ketik di Google Scholar atau di PubMed silakan dengan time ini. Intinya sih di situ mengatakan bahwa cardiogenic shock ini merupakan disebabkan atau penyebab terjadinya kematian ya, karena adanya elevasi. Dan tentunya ini butuh suatu namanya terapeutik strategis untuk memberikan ya, perfusi dan menurunkan tingkat kematian. Ya. Nah, di sini adalah butuh suatu tim yang kuat ya. Salah satunya adalah pharmacological dan mechanical support indikasi, kemudian ada critical care nurses have vital ya. Jadi sangat vital di sini peran perawat di dalam memberikan perawatan dan monitoring ya, terutama pada masalah fisik dan psychological support ya, jadi dikasih semangat pasien ya, tidak cuma fisiknya saja yang diperlukan perawatan, tapi adalah psikologi. Kemudian pada kasus palliative care ya, komplementari to curative therapy ini bisa diberikan adalah suatu terapi yang terintegrasi ya di dalam mengobati gejala tersebut ya, misalkan rasanya mengalami minder atau mengalami ketakutan, bisa disupport terus supaya kualitas hidupnya semakin baik. Oke, ini insiden saya rasa sudah cukup ya. Epidemiologi bahwa komplikasi dari 5-10 akut miokard infark ini bisa menyebabkan kematian ya. Pada kasus MI, myocardial infarction 1,9 ST elevasi ya, atau STEMI, yaitu diantaranya bisa menyebabkan peningkatan shock cardiogenic ya. Bisa meningkatkan shock cardiogenic ya, dibandingkan dengan kasus dengan ST non ST elevasi myocardial infarction ya. Jadi di sini memang kasus STEMI bisa menyebabkan shock cardiogenic dibandingkan dengan ST elevasi. Patofisiologi ya teman-teman ya. Silakan Anda pelajari ya, pada kasus dengan ACS, pada gangguan dengan left ventricular dysfunction, terutama sistolik dan diastolik, kita nilai di situ ya. Kalau pada masalah sistolik bisa menyebabkan penurunan cardiac output, stroke volume, ada bisa menyebabkan hipotensi, coronary perfusi menurun, ada vasoconstrictive fluid retensi, sehingga dampaknya bisa mengalami perpial perfusi. Dengan adanya mekanisme adanya penurunan cardiac output, maka yang dilakukan kompensasinya adalah SVR meningkat, SVR menurun, maaf. SVR menurun itu maksudnya apa? SVR itu adalah systemic vascular resistance, ya. Kemudian ada proinflamasi, katekolamin, sensitivity juga menurun, kontraktivitas menurun, ya. Nah, kemudian kalau pada kasus dengan SIRS, ya,
systemic inflammatory response system. Ya. Ini juga mempengaruhi terhadap adanya inos, nitrate oxide, ya, ekstrinsi, external nitrate oxide atau internal nitrate oxide, ya, bisa mengalami bleeding atau transfusion, ada meningkat, ya. Dampaknya ya peroxynitrate dan interleukin dan TNF alpha meningkat, sehingga dampaknya tadi katekolamin sensitif. Itu kalau kasus dengan sistolik. Kalau diastoliknya bagaimana? Itu akan meningkatkan left ventricle end diastolic pressure atau LVEDP, meningkat, terjadi pulmonary edema, bisa menyebabkan iskemik, hipoksia, dan progresif cardiac dysfunction yang berujung adalah terjadi kematian. Nah, kemudian kalau menurut Forrester klasifikasi, ya, bahwa ada 4 klasifikasi di dalam akut heart failure. Itu teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa shock cardiogenic itu masuknya adalah GILIP 4, ya. GILIP 4. GILIP 4 itu adalah klasifikasi, ya, di mana adalah shock cardiogenic, ya. Itu ada pulmonary congestion, mild to severe, kemudian ada hipoperfusi juga, ya. Jadi obat-obat di sini biasanya normal blood pressure dengan pemberian obat vasodilator, tetapi kalau tekanan darahnya turun, itu bisa mulai dengan inotropik dan vasopressor. Ya, manajemennya itu. Tapi kalau yang di hypovolemic shock, mungkin lebih ke fluid administration, ya, atau hanya terapi cairan. Tapi kalau ada shock cardiogenic dengan inotropik atau vasopressor, bahkan bisa mungkin double vasopressor, double. Nah, jadi shock cardiogenic itu apa sih? Ya, yang pertama adalah low cardiac output state, kemudian dihasilkan dari hasil dari life threatening and organ hypoperfusion and hypoxia, kemudian akut cardiac hemodynamic impaired function dari myocardium, kemudian valve conduction system of pericardium, atau dari kombinasi keduanya. Yang jelas kalau kita lihat di sini adalah cardiogenic shock itu penyebabnya adalah 81% disebabkan oleh karena akut coronary syndrome. Yang lainnya bisa karena penyebab yang lainnya. Jadi cukup besar sumbangsi. Itulah contoh-contoh penyebabnya, ada ACS, ada gangguan katup. Ya tadi dikatakan 81%, yang lainnya oleh karena penyebab yang lain. Nah, untuk masalah kita bicara tentang pembuluh darah dan shock, ya ada 3 hal yang tadi saya katakan, ada jantung, pembuluh darah, dan volume. Nah, kita fokus yang cardiogenic shock, ya. Cardiogenic shock itu masalahnya adalah di heart pompa atau pompa jantung. Maka kita fokusnya adalah untuk terapinya bukan terapi cairan, melainkan adalah terapi inotropik. Ada dopamin, glutamin, adrenalin atau norepinefrin. Ya. Karena apa? Ketika nanti kita bicara heart pump, maka yang hasil akhir yang dihasilkan adalah blood pressure. Kita tahu blood pressure ini adalah cardiac output dari systemic vascular resistance. Dan sementara cardiac output merupakan hasil perkalian dari heart rate kali stroke volume. Ya, jadi sangat berkombinasi di sini. Ketika ada tanda-tanda shock cardiogenic, maka yang harus segera diberikan adalah inotropik. Ya, baik itu inotropik positif maupun normotropik negatif. Ya, kita lihat respon. Nah, ini adalah physical finding suggestive of the ventricle primarily involved cardiogenic shock, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda dari kajian, maka didapatkan tanda-tanda ini. Ya, ada suggestive of right heart failure, ya. Kita tahu bersama, ya, adanya gagal jantung kanan, adanya tanda-tanda edema, hepatomegali, kemudian CVP meningkat, ada tanda-tanda regurgitasi murmur, ya, pada tricuspid area. Kemudian ada area lain yang dapat kita lihat, adanya cool perifer, ada cyanosis, ada autopneu, dan ada
penurunan kapiliar refill. Tapi kalau gagal jantung kiri, teman-teman sudah tahu adanya lung crackles atau adanya ronchi, kemudian ada respiratory bis, nafas tambahan, kemudian ada perubahan pada apek kardiaknya, kemudian ada bunyi murmur ya dari left side heart, dari sebelah kiri. Ya, biasanya pasien-pasien yang mengalami left heart failure ini ya masih mengalami sesak nafas. Nah, bagaimana menurut Europe Society Cardiology Guideline ya, 2016 dan 2018 ya, ini sebetulnya lebih mengarah ke nilai SPP-nya ya. Jadi SPP kalau yang kita gunakan sih kebanyakan rata-rata adalah kurang dari 90. SPP kurang dari 90 dan nilai MAP kurang dari 65 kalau di guideline yang sekarang. Itu sudah mengalami penurunan atau penurunan hemodinamik ya. Bahkan kalau di sini disebut bahkan sampai ke nilai urin ya. Urin output sudah kurang dari 30 cc per jam ditandai dengan full extremity. Maka tindakan kondisi awal pada kasus seperti ini sebelum masuk inotropi tadi adalah segera isi cairan ya. Di sini at least 1 liter of kristalloid 500 ml. EKG ya kita tadi sudah sampaikan ya, adanya gambar EKG harus kita tangkap 10 menit di awal, kemudian adanya temuan ST elevasi atau ST depresi atau gambaran tadi RBPP atau LBPP atau non ST elevasi deviasi. Nah, bagaimana untuk non-SIM problem Bapak Ibu ya? Yaitu adanya penurunan cairan ya, kebutuhan cairan, kemudian ada penurunan cardiac output, ada gangguan pertukaran gas, ada intoleransi aktivitasnya. Ini yang paling sering. Tambah satu lagi mungkin PEN. Kalau PEN mungkin udah fase akut, kalau ini udah fase shock androgen. Tindakannya tadi yaitu ada intravena, oksigen, ventilasi, vasovasoral support, dan koronariografi. Berarti ini masuk di dalam strategi tadi menurut guideline AHA ya. Jika ada tanda-tanda akut heart failure atau sesak nafas yang berat, maka bisa dilakukan tindakan early reperfusi dini ya untuk tindakan koronariografi. Bahkan kalau memang nyeri prolong chest pain tidak respon dengan pemberian, bisa segera pertimbangkan yaitu mechanical circulation support device ya. Contohnya yaitu dengan pemasangan alat-alat intra-aortic balloon pump IABP. Oke, untuk intravenous fluid ya, jadi pemberian cairan ya strateginya adalah dengan memberikan cairan sedini mungkin. Kemudian ekokardiografi ya. Jika gambaran hipovolemik bisa diberikan cairan kurang lebih 250 sampai 500 ml. Kemudian berikan oksigenasi, targetnya adalah 90% ya, dengan pemasangan continuous pulse oximetry. Apabila oksigen kurang dari 90, berikan oksigen ya sesuai kebutuhan. Kemudian bila gambarannya non-invasive form oksigenasi and ventilasi are adekuat. Jadi jika oksigen tidak adekuat, maka bisa mulai start NIV yaitu non-invasif atau invasif ventilasi required ya. Apabila tidak volumenya 5 sampai 7 ml per kilogram berat badan secara ideal. Atau melakukan manajemen pada kasus dengan gagal nafas atau distress. Kemudian vasopressor support ya. Ini kita bisa berikan dengan obat-obat vasopressor yang dapat dititrasi dengan target MAP-nya adalah 65 ya, bisa pakai tadi dopa, inotropik atau vasopressor, dopa, dopu atau pakai vaskon ya, atau epinephrine. Nah, ini adalah contoh obat-obatan yang Bapak Ibu bisa gunakan, silakan dibaca aja ya. Yang paling banyak kalau saya pribadi sih memang obatnya adalah epi, dopa, dopu, sama
phenylephrine. Yang lain yang phenylephrine sama levosimedan saya belum pernah berikan. Kemudian hemodinamik monitoring ya, Bapak Ibu disarankan adalah monitoring fokus ya, dan dilakukan secara kontinu, paling sering ya kalau kondisi tidak stabil tiap 5 menit, 10 menit, setengah jam ya, setengah jam diobservasi hemodinamiknya. Kemudian kalau memang memungkinkan, di situ adalah monitoring blood pressure dengan arterial line. Jadi langsung dari arterial line akan terukur nilainya. Ya, cuma resikonya tadi bisa terjadi adanya sumbatan atau tertekuk, ini tentunya akan mempengaruhi. Jadi tekanan darah bisa diukur secara sentral maupun secara manual dengan manset. Ya. Ukur juga pulse oximetry, temperatur, NR, ya, produksi urine output, ya, dan parameter hemodinamik yang sangat normal, jadi ada tekanan darah, BP, blood pressure, ada cardiac output, ada cardiac index, ada nilai PCWP, pressure, wedge pressure ya, jadi tekanan pulmonal, ada central venous pressure, ada stroke volume, SpO2 ya. Ini di parameter hemodinamik ya. Kalau ini biasanya alat-alat yang terpasang adalah alat kateter Swanscott sehingga tercapai ukuran-ukuran semua. Nah, ini yang saya katakan adalah MCS ya, intra-aortic balloon pump. Nah, ini tujuannya untuk apa sih tujuannya dari alat ini? Yaitu meningkatkan myocardial oxygen consumption dan inadequate sirkulasi support. Jadi pasien-pasien shock kardiogenik yang tidak adekuat, yang sudah tidak berespon dengan obat-obat inotropik, maka satu strategi selain dari tindakan invasif adalah dengan pemasangan IABP. Kemudian ada tindakan primary PCI, Anda lihat di sini ada sumbatan koroner, kasusnya misalkan tadi di RCA gitu ya, atau di LAD sumbatan, tindakannya adalah di revaskularisasi sesuai dengan materi yang di STEMI. Nah, ada juga yang disampaikan dengan komorbid ya, pada kasus dengan karena tindakan tersebut ya, contohnya adalah PCI. Apabila renal function-nya jelek, maka harus dilakukan backup, yaitu namanya CRRT, ya, yaitu Continuous Renal Replacement Therapy atau akut kidney. Ya, ini 13-25% dengan shock kardiogenik ini akan mengalami gagalan dalam multi renal failure, ya, sehingga harus dipertimbangkan untuk CRRT. Oke, sebagai materi akhir, Bapak Ibu, ya, intinya adalah shock kardiogenik menggambarkan adalah persistent hypotension dengan gambaran end organ hypoperfusion, ya. Kemudian ST segmen elevasi atau STEMI ini adalah menjadi penyebab yang paling besar terjadinya hypoperfusion dan menyebabkan kematian yang irreversible. Kemudian revaskularisasi is considered best practice for patient with STEMI. Jadi segera mungkin dilakukan tindakan PCI atau trombolitik. Kemudian pharmacological support, ya, pemberian inotropik dan vasopressor ya secara intens ya untuk meningkatkan myocardial contractility dan redirect perfusion to vital organ, jadi sangat dibutuhkan sekali. Dan penggunaan alat-alat mechanical sirkulasi support seperti IABP ya dapat diberikan ketika obat-obatan tidak dapat berfungsi secara baik untuk menghindari dari kematian organ atau off and organ hypoperfusion. Dan tentunya adalah nurses have to always providing advanced holistic care to this patient. Artinya peran perawat ya, saya Bapak Ibu semuanya harus mempunyai yang namanya kepedulian di dalam merawat pasien-pasien yang mengalami shock kardiogenik atau pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Ya, ini adalah material yang sangat penting. Ya, ini adalah referensinya Bapak Ibu. Ya, ini adalah materi akhir ya dari presentasi hari ini. Saya rasa itu saja, untuk selebihnya Bapak Ibu bisa ditanyakan dari hasil diskusi hari ini mengenai dari tata laksana
ACS ya, tata laksana ACS kaitannya dengan gambaran shock HDOC. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya dengan senang hati. Kita selesai untuk diskusi ya di pertemuan